tokoh masyarakat terhadap PSN PIK 2 yang tersebut terikat dengan berbagai ketidakadilan, diduga rekayasa pembelian harga tanah yang sangat rendah. Ya, ngapain orang Banten diusik? Ngapain rakyat diusir-usir, dipaksa jual tanah? No. Ke Kalimantan aja. Kalimantan. Kalau mau bikin PIK, sono di tengah laut aja, di tengah laut sono bikin PIK. Pantai indah kapuk di tengah laut, ya kan? Penghuninya jin semua, ya kan? Yang beli properti jin semua, ya kan? Kan jin sukanya di laut, ya kan? Jin habitatnya itu yang paling suka. Makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal. Pada kesempatan hari ini, saudara, Sabtu 19 Oktober 2024. Satu hari lagi ya, satu hari lagi. Yuk besok syukuran. Syukuran, pesta kemenangan, ya kan. Kalau bisa pestanya itu benar-benar pesta, ya kan. Bukan hanya lengser Jokowi, tapi juga lengser yang namanya sistem demokrasi ala Barat Yunani kuno. Itu baru pesta. Mantap gak? Demokrasi campakan yang akan memunculkan Jokowi berikutnya, dan Jokowinya juga campakan. Nah, lebih mantap lagi, dan tegakkan khilafah, kan gitu. Syariat Islam secara kafah. Agar orang-orang yang ijazah diduga palsu lah, bapaknya anaknya lah sekarang, 1+1 sama dengan 1 dinasti, ya kan. Bapaknya 1, anaknya 1 sama dengan 1 dinasti, ya kan. Ditambah pula banyak menteri-menteri yang doktor-doktoran, disertasi-disertasian, plagiat-plagiatan, ya kan. Orang-orang model kayak gitu, apalagi para penjilat, para antek kapitalis, antek komunis, antek penjajah, mereka akan hilang dari bumi Indonesia, karena Indonesia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sabtu 19 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang, ngotak mana ngotak. Ngotak mikir gratis. Nabi SAW sendiri aja bilang, ya, berpikir sejenak itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Saking pentingnya itu otak, ya kan. Tapi hari ini ada orang yang pakai otaknya mau disetir, jadi kacung, jadi jongos dari penguasa zalim, apalagi sampai melawan rakyat. Ini ada berita, saudara. Waduh, PIK 2, PSN-an, proyek strategi nasional yang sudah ditandatangani Jokowi, ini terus berlanjut nih. Padahal 1 hari lagi mau lengser dia nih, ya kan, otomatis, ya kan. Nggak perlu ada HTI, FPI, demo berjilid-jilid. Lengser sendiri, karena demokrasi emang begitu sistemnya. 2 periode cukup, yang disepakati oleh akal-akalan manusia, akal-akalan orang yang notabene makhluk, ya kan. Dianggap merugikan rakyat pesisir pantai. Ratusan tokoh masyarakat Banten menolak pembangunan PSN PIK 2 di wilayah Banten. Nah lo, kenapa nggak bikin PIK di Kalimantan aja sono? Di IKN sono bikin PIK, di Kalimantan, di IKN sono, ya kan. Kalau namanya otaknya bisnis, ya kan, bisnis aja. Ngapain rakyat diurus-urusin, diusir-usirin, ngapain? Rakyat suruh ganti rugi, ganti untung apa, preketek. Cari tempat yang gak ada rakyatnya. Sono di Kalimantan aja kalau mau PIK. Terserah. Nanti para cukong-cukong itu mau bikin PIK 2 kayak PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4, setelah sampai 100 juga gak apa-apa. Ya kan? Yang penting jangan di Banten gitu kan. Jangan di Pulau Jawa. Sono minggat. Di Kalimantan aja sono bikin PIK, ya kan. Ngeri sedap nih, saudara. Ratusan tokoh, ya kan, tolak nih, suaranasional.com. Kita bacain aja langsung beritanya biar gak terlalu melebar, ya. Penolakan terhadap proyek strategi nasional yang sudah ditandatangani Jokowi, kurang lebih ada berapa ya? 52 proyek strategi nasional Jokowi, ya. Dan itu akan berlanjut di era Prabowo, ya kan? Dan itu akan berlanjut walaupun Prabowo bukan presiden lagi, walaupun siapapun presidennya. Kurang lebih sebanyak 52 proyek strategi nasional PSN ala Jokowi yang berpihak kepada para cukong, pada taipan, para bandar, para bohir. Salah satu yang kita pernah saksikan kejadian di Rempang itu, ya kan. Di Rempang, ya kan, Tommy Winata dan CS itu, ya kan. Sekarang mau dia bikin onar lagi. Ya jelas kan di sini yang bikin onar siapa? Bukan HTI, bukan FPI, bukan PA 212, bukan Habib Bahar, bukan Habib Rizik, ya kan. Di mana nih, di Banten? Siapa? Ya para cukong, para kapitalis, para bohir, para bandar. Nah udah kayak begini ceritanya kan di Banten, ya kan. Itu Imaduddin, Al-Kaburi, Al-Klipingi, Al-Plagiati, Al-Comot-Comoti, ya kan, Al-Dungui. Imaduddin, Al-Bantani, Al-Kaburi, Al-Dungui, ya kan, Al-Klipingi. Itu kemana dia? Malu. Pakai nama-nama. Wih, aing mah Imaduddin Al-Bantani, Usman Al-Bantani, pakai nama Al-Bantani. Tapi lo ada kejadian di Banten kayak begini ricu, nggak ikut terlibat,
nggak amar ma'ruf nahi mungkar. Otak mana otak? Apa kabar otak? Otak mana? Punya otak nggak Imat? Imat punya otak nggak? Dosa kiai-kiai, gak ada kiai-kiai. Imat aja. Caleg gagal, caleg stres ya kan? Nggak stres juga nggak mungkin ya kan? Kalau stres dia nggak mungkin bahas nasab habaib, nasab alawi ya kan? Pakai clipping ya kan? Clipping cocok-cocokan. Ini cocok, wah ini ada cocok, ini nggak cocok. Wah ini dipotong, dikerat, ini disembunyikan nih kalimatnya, ini ditampilin nih. Apaan? Yang katanya pejuang Banten, Wali Songo, keturunan Wali Songo Banten. Mana? Yang Imaduddin ini ngaku ya kan, ngaku pejuang Banten. Ada Banten nih sekarang lagi merana, Banten lagi merana. Ngotak mana suaranya Imaduddin? Mana? Kiai kan katanya kiai. Kiai kan begitu masa amar mungkar nahir ma'ruf ya kan? Masa enggak gitu. Pokoknya PSN, PIK, pokoknya itu mah urusan pemerintah. Yang penting kita bilang Rizik bukan Habib, Bahar bukan Habib. Pret lah. Ya mudah-mudahan tanahnya Imat, rumahnya Imat, properti Imat yang ada di Banten diambil alih sama Cukong. Amin. Allahumma amin. Udah gitu masih juga bilang nasab habaib, nasab alawi. Ngeri. Nah, kembali ke soal berita. Penolakan terhadap proyek strategi nasional PIK 2 ya kan, berlokasi di sepanjang pantai Kabupaten Tangerang dan Serang semakin menguat di tengah masyarakat Banten. Menyusul terkait banyaknya beredar beberapa bulan terakhir berbagai video dan berita hasil investigasi media dan penolakan tokoh masyarakat terhadap PSN PIK 2 yang tersebut terikat dengan berbagai ketidakadilan, diduga rekayasa pembelian harga tanah yang sangat rendah. Ya, ngapain orang Banten diusik? Ngapain rakyat diusir-usir, dipaksa jual tanah? No. Ke Kalimantan aja. Kalimantan. Kalau mau bikin PIK, sono di tengah laut aja, di tengah laut sono bikin PIK. Pantai indah kapuk di tengah laut, ya kan? Penghuninya jin semua, ya kan? Yang beli properti jin semua, ya kan? Kan jin sukanya di laut, ya kan? Jin habitatnya itu yang paling suka di laut, ya kan? Nah, kali aja ya kan nanti ada jin ya kan mesen properti ya kan, mesen perumahan ya kan, jin jualan buka toko ya kan? Apapun yang terjadi di Banten, ya kan? Harusnya ulama-ulama Banten ini semuanya pakailah otaknya. Perasaannya. Buat apa punya otak? Buat apa punya perasaan? Tapi nggak dipakai. Buat apa? Udah mendingan mati aja sekalian. Kayak binatang yang bergerak kayak gitu. Apa? Kok seperti bangkai yang berjalan? Ya kan? Diam kepada kemungkaran itu seperti setan bisu. Itu kata siapa? Salah satunya pendapat dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, Ibnu Qayyim juga sama. Terlepas ulama manapun yang ada di Banten harusnya bersuara amar ma'ruf nahi mungkar. Ya terserah mau ormas apa kayak Muhammadiyah kayak Persis kayak atau apa, atau Wahabi sekalian kayak enggak apa-apa. Kritik aja, demo. Ya kan Wahabi suka pakai rujukan kan kitabnya Ibnu Taimiyah kan, Majmu' al-Fatawa kan. Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa, orang yang diam kepada kemungkaran itu setan bisu. Harusnya Wahabi kalau itiba kepada Nabi SAW dan juga mengikuti manhaj daripada salafnya Ibnu Taimiyah, bersuara gitu kan. Jangan bersuaranya ke Ustaz Nadi, ada hidayat, menyembunyikan ayat. Ada hidayat, itu menyamakan Quran dengan Bible. Pret lah. Pokoknya yang ngaku ulama di Banten harus segera bergerak amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak bergerak juga bahaya. Bagaimana nanti ente semua punya ilmu, nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Persoalan hasil, persoalan menang kalah itu tuh bukan urusan kita. Yang penting udah menggugurkan kewajiban dan udah menegakkan hujah kepada penguasa yang zalim. Karena Nabi SAW sendiri yang bilang, afdolu jihadi kalimatun haqqin inda sultanin jair. Berkata yang benar, berkata yang hak di hadapan penguasa yang zalim, itu sebaik-baik jihad. Nah, kalau merasa Wahabi itiba Nabi SAW, kalau merasa ulama, merasa apapun, ormas apapun ya kan, yang ada di Banten, harus segera bergerak. Lindungi masyarakat Banten, lindungi rakyat Banten. Tidak ada kata lain, harus bergerak amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.